Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Gustiani dengan NIM 6612151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis konflik agraria tanah wadas menggunakan mahja positisme dengan teori sistem planning dan rasional planning. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS rencana pembangunan. Baiklah, langsung saja saya akan masuk untuk membahas materi. Awal mula dari kasus Wadas ini, yaitu pada tahun 2017 pemerintah menetapkan pembangunan Bendungan Bener sebagai proyek strategis nasional PSN melalui Perpres nomor 58 tahun 2017. Bendungan tersebut rencananya akan mengairi lahan seluas 15.069 hektar dan menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 kubik per detik. Selain itu, Bendungan Bener juga akan digunakan sebagai pembangkit listrik yang diperkirakan akan mampu menghasilkan daya sebesar 6 MW. Proyek tersebut rencananya akan menggunakan material andesit dari bukit di Desa Wadas. Warga sekitar menyebutnya sebagai Batu Lemoso. Konflik Wadas adalah konflik yang timbul antara pihak warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan pihak pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini. Jadi konflik tersebut merupakan konflik yang belum menemukan titik temunya. Konflik ini berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batuan andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan Bendungan Bener yang satu kecamatan dengan wilayah di desa ini. Menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa, sementara pemerintah berdalih bahwa penambangan batu ini tidak akan hanya bersifat sementara. Pada analisis kasus di Wadas, saya menggunakan pendekatan menggunakan mahja positisme. Nah, positisme ini merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Positisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami atau sebagai suatu realita. Nah, kasus Wadas sendiri ini merupakan hal yang benar terjadi dan merupakan realita di lapangan. Untuk teorinya sendiri, di sini menggunakan teori sistem dan perencanaan rasional. Dalam teori sistem perencanaan terdiri dari sistem planning, rational planning, Neo-Reich, dan Neo-Life. Analisis kasus Wadas dalam pendekatan teori sistem dan perencanaan rasional. Analisis konflik agraria. Kasus Wadas ini merupakan konflik agraria, dan konflik agraria di Indonesia sendiri sudah meningkat sepanjang tahun 2022. Guru Besar Hukum Agraria Universitas Brawijaya Ahmad Sodik memandang konflik agraria telah terjadi sejak masa kolonial. Jadi permasalahan utama masih terjadinya konflik agraria ini adalah ketiadaan keadilan sosial bagi masyarakat, petani, dan masyarakat adat pun menjadi pihak yang paling menderita dalam konflik agraria ini. Konflik agraria terjadi karena ada beberapa pihak yang mengklaim suatu tempat sehingga terjadi bentrok. Nah, untuk di Wadas sendiri ini memang ada antara bentrokan antara warga sekitar dengan pihak pemerintah. Di situ ada dengan kepolisian juga seperti itu. Selain itu ada kejanggalan dalam kasus Wadas ini, yaitu kejanggalan AMDAL penambangan bantuan andesit di Desa Wadas. Yang pertama itu ada kejanggalan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL penanaman batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jateng, dibongkar Pusat Studi Agraria Institusi Pertanian IPB Bogor. Akademisi IPB Rina Mardiana mengatakan kejanggalan tersebut pada dokumen AMDAL keduanya, yakni pembangunan
Bendungan Bener dan pertambangan batu andesit di Desa Wadas yang keduanya berada di Kecamatan Bener, Purworejo berada dalam satu dokumen AMDAL yang sama. Nah, jadi perlu kita ketahui dampak lingkungan dari proses pembangunan bendungan ini berdampak lingkungan dari proses penambangan. Nah, untuk dampaknya itu mungkin nanti terjadi kerusakan lingkungan dan kondisi tanah tidak lagi sama seperti itu. Mungkin ini yang ditakutkan oleh warga Wadas sehingga mempertahankan untuk pemerintah tidak melakukan penambangan di Desa Wadas. Nah, dari analisis ini dapat ditemukan bahwa kenapa terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat Wadas, yaitu terjadi adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan masyarakat Wadas. Pemerintah bersikukuh mempertahankan proyek penambangan ini dikarenakan yang pertama itu penambangan andesit menjadi penunjang pembangunan Bendungan Bener. Kemudian yang kedua, pembangunan bendungan sendiri merupakan proyek strategis nasional. Yang ketiga, bendungan akan digunakan untuk kepentingan umum, terutama pengairan sawah guna mencapai ketahanan pangan. Warga Wadas sendiri menolak dengan beberapa alasan. Yang pertama, kawasan Wadas belum pernah menjadi kawasan tambang. Yang kedua, merusak lingkungan dan dapat menyebabkan bencana seperti tanah longsor. Dan yang ketiga, tidak sesuai dengan aturan mengenai tata kelola lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi terjadinya perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan masyarakat Wadas. Tapi pemerintah tidak menyerah begitu saja. Mereka membuat kesepakatan dengan warga Wadas dengan pembayaran ganti rugi tanah warga Wadas sebagai penyelesaian kasus. Nah, tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah pembayaran ganti rugi kepada warga Wadas yang tanahnya digunakan untuk penambangan batu andesit. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menganalisis aspek-aspek penting dalam menganalisis kasus Wadas dalam pendekatan teori sistem dan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada peran pemerintah dan perencana profesional. Dalam pembangunan Bendungan Bener, tentunya pemerintah dan perencana profesional memiliki peranan yang sangat penting. Karena dari sisi pemerintah sendiri, pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat sebuah kebijakan. Dan pemerintah sebagai pembuatan kebijakan mau tidak mau masyarakat pada akhirnya harus menerima tentang keputusan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Di sini juga ada peran perencana profesional pun sangat dibutuhkan dalam pembangunan karena dalam pembangunan sendiri membutuhkan seorang ahli yang mampu menganalisis dan mengevaluasi kebutuhan sosial dan potensi pembangunan di suatu area pembangunan. Di sini peran profesional sangat dibutuhkan. Ketika terjadi penambangan, maka akan memiliki dampak lingkungan yang paling besar dan ahli profesional ini harus bisa memberikan solusi penanganan dari penambangan ini. Selanjutnya ada peran masyarakat. Dalam kasus Wadas, peran masyarakat sangat lemah. Bahkan mereka tidak memiliki power atau kekuatan dalam menyuarakan suaranya dalam proses mengambil keputusan tentang kasus Wadas ini yang akan dijadikan sebagai tambang batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Peran masyarakat sedikit banyak merasakan dampak negatif yang ditimbulkan karena wilayah mereka dijadikan sebagai tanah tempat menambang. Selanjutnya ada sumber rasionalitas. Dalam konteks pendekatan rasional, instrumen atau prosedural yang menitik beratkan pada penggunaan perencanaan dan strategis yang terukur untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah telah mengambil langkah strategis dalam membangun Bendungan Bener yang bisa dimanfaatkan. Untuk pembangunan Bendungan Benernya ini memang strategis karena bisa dimanfaatkan. Alasan kenapa Desa Wadas yang dipilih sebagai lahan untuk penambangan andesit proyek pembangunan Bendungan Bener karena jarak dengan Bendungan Bener sekitar 10 km. Sebenarnya ada daerah lain di sekitar Bendungan Bener yang potensinya sebagai galian tambang bantuan andesit. Menurut hitung-hitungan dari para ahli geologi,
Hanya Desa Wadas yang batunya cocok untuk dijadikan sebagai material pembangunan bendungan bener. Pendekatan rasional instrumental yang terfokus pada perencanaan dan strategis menjadi dasar dalam menjalani proyek ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah langkah yang paling efektif dan efisien. Pemerintah sendiri menganggap bahwa pembangunan bendungan benar dan mengambil materialnya dari Desa Wadas ini sudah menjadi hal yang sudah dipikirkan dan merupakan pilihan yang paling benar menurut pemerintah. Pandangan terhadap alam dan lingkungan. Dalam teori sistem dan perencanaan rasional, sumber daya alam diberdayakan atau dieksploitasi untuk kesejahteraan manusia. Dalam proyek ini, sumber daya alam dieksploitasi karena bantuan andesit yang ada di Desa Wadas dinilai lebih baik. Desa Wadas di Purworejo kaya akan mineral batu andesit. Batu andesit dinilai banyak kegunaannya seperti pondasi bangunan. Meskipun demikian, dampak dari dilakukannya kegiatan pertambangan akan merubah lingkungan. Secara umum, pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Setiap aktivitas penambangan pasti akan mengubah alam. Perlu analisis apakah ada sumber mata air, hutan, satwa liar yang terdampak pada proyek penggalian. Terkait dampak lingkungan akibat tambang, pihak pemerintah akan menggandeng tim ahli lingkungan untuk menjalankan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani dampak dari kegiatan pertambangan kepada masyarakat. Menurut pemerintah, dampak lingkungan dari penambangan sudah termitigasi. Setiap ditambang, tanah di Desa Wadas akan direlokasi. Dengan cara itu diharapkan lahan bekas tambang bisa kembali dimanfaatkan oleh warga. Begitu. Jadi untuk pemerintah sendiri telah mengambil kebijakan bahwa pembangunan bendungan bener akan mengambil material dari Desa Wadas. Untuk hal-hal yang terjadi seperti dampak lingkungan dan dan lahan warga yang terkena yang akan dijadikan untuk penambangan itu solusinya yaitu diberikan ganti rugi. Nah, menurut pemerintah ini merupakan satu keputusan yang rasional yang akhirnya memutuskan Desa Wadas sebagai tempat untuk menggali batu andesit. Baiklah, tadi adalah pemaparan mengenai analisis di Wadas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.